Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita tentang ikatan kimia. Materi ini erat kaitannya dengan apa yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu, yaitu tentang konfigurasi elektron, kemudian kedudukan atom atau unsur dalam sistem periodik unsur. Kita mulai dari keistimewaan golongan 8A atau disebut juga golongan gas mulia. Kedudukannya ada pada kolom yang paling kanan dalam sistem periodik unsur. Anggotanya helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Keistimewaan dari unsur-unsur golongan ini adalah bersifat stabil. Artinya unsur-unsur golongan ini sangat jarang, hampir tidak membentuk ikatan dengan atom-atom dari unsur lain. Unsur-unsur ini cenderung bersifat partikelnya berupa atom-atom tunggal, bukan poliatomik. Nah, menurut Lewis, keistimewaan dari golongan 8A ini disebabkan dari konfigurasinya. Kita perhatikan, kalau konfigurasinya per kulit adalah seperti ini, 2, 28, 288, 28, 18, 8. Nah, kalau kita perhatikan apa ini? Ternyata pada unsur-unsur ini selalu berakhir pada kulit valensinya memiliki elektron sebanyak 8 elektron, kecuali yang ini, ya. Nah, ini adalah rahasia kestabilan unsur-unsur golongan gas mulia. Ini yang 8, ini namanya memenuhi kaidah oktet, kemudian yang 2 elektron memenuhi kaidah duplet. Maka unsur-unsur dari golongan yang lain berusaha menjadi stabil. Nah, caranya yaitu dengan meniru konfigurasi gas mulia. Jumlahnya secara umum di kulit valensinya agar memiliki elektron berjumlah 8, kecuali yang dekat dengan helium akan berusaha memiliki elektron sebanyak 2. Cara yang pertama yaitu dengan membentuk ion. Bentuk ion. Masih ingat apa pengertian ion? Ion adalah atom atau kelompok atom yang bermuatan listrik, bisa muatan positif atau muatan negatif. Yang muatannya positif disebut ion positif atau kation, yang negatif disebut anion. Contoh, natrium nomor atomnya 11, konfigurasinya 281. 281 sangat dekat atau sangat mirip dengan konfigurasi gas mulia yang mana? Tadi kita ingat 2, 28, 288, 8, kemudian berapa? 28, 18, 8. Yang mana yang paling dekat? 28. 281 supaya menjadi 28 bagaimana? Satu elektron ini harus dikurangi, ya, maka harus melepaskan satu elektron. Nomor atomnya 11, maka jumlah protonnya ada 11, jumlah elektronnya ada 11. Ketika atom natrium ini melepaskan sebuah elektron, maka sekarang jumlah protonnya 11, jumlah elektronnya menjadi berapa? Menjadi 10. Maka ada kelebihan proton sebanyak berapa? Sebanyak 1. Sehingga karena ada kelebihan elektron, ada kelebihan proton, maka akan berubah menjadi ion positif. Kelebihannya 1, maka kelebihan protonnya 1, maka Na+1. Konfigurasinya menjadi 28. Nah, ini sudah seperti konfigurasi apa tadi? 28 seperti apa? Seperti neon, ya. Ini sudah seperti salah satu konfigurasi gas mulia, maka ini menjadi stabil. Contoh yang kedua,
16S konfigurasinya 286. Paling dekat dengan apa? Gas mulia yang konfigurasinya 28 atau 288? Lebih dekat ke 288. Untuk menjadi 288 tambah 2 elektron. Sehingga yang tadi protonnya 16, elektronnya 16. Ketika menangkap 2 elektron, protonnya menjadi 16, elektronnya menjadi 18. Ya. 288, maka elektronnya ada 18. Maka ini terdapat kelebihan elektron sebanyak 2, sehingga ionnya adalah S2-. Mudah-mudahan sudah jelas ya. Cara yang kedua untuk meniru konfigurasi gas mulia yaitu dengan pembentukan ikatan ion. Ikatan ion atau ionik, yaitu ikatan yang terjadi karena adanya serah terima atau transfer elektron. Atom yang memberi akan berubah menjadi ion positif, yang menerima ion negatif. Kita tahu ikatan muatan positif dan negatif akan tarik menarik. Nah, maka tarik menarik terbentuklah sebuah senyawa yang berikatan ionik. Contoh, kalsium nomor atomnya 20, konfigurasinya 2882. Kemudian klorin 287. Nah, ini kalau membentuk ikatan, maka gimana? Ini ya, kita lukiskan elektron valensinya saja sebanyak 2. Kemudian Cl ini sebanyak 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka agar Cl menjadi 8, ini menangkap sebuah elektron dari Ca. Nah, Ca ini memang cenderung memberikan. Ini yang 2 tadi cenderung dilepaskan supaya menjadi 288. Maka Ca mentransfer elektronnya dari Ca ke Cl. Ini baru 1 elektron, masih ada. Supaya menjadi 288, ini masih ada 1 elektron lagi, maka diserahkan kepada atom Cl 1 lagi, sehingga 1 atom Ca memberikan elektronnya pada 2 atom Cl. Jadi ion positif, jadi ion negatif setelah terjadi transfer positif dan negatif. Kemudian apa? Tarik menarik. 1 atom Ca mengikat 2 atom Cl, maka rumusnya senyawa yang terbentuk adalah CaCl2. Atau kalau kalian lebih mudah mungkin ini tadi membuang 2 elektron, ini berubah menjadi Ca2 positif. Kemudian Cl menangkap sebuah elektron berubah menjadi Cl- supaya menjadi 288. Ca2 positif, Cl2- ini belum seimbang. Maka agar seimbang muatannya, yang negatif 1 ini kita kalikan 2. Ya. Nah, sehingga secara keseluruhan ini menjadi 2 negatif. Maka ini menjadi kemudian ion positif dan ion negatif tarik menarik. 1 atom Ca menarik 2 atom Cl, maka rumusnya CaCl2. Nanti selanjutnya kita akan tuliskan yang ini saja, yang menjadi ion positif, menjadi ion negatif. 11Na281 ya, menjadi ion apa? Melepaskan 1 elektron, Na+. Kemudian misalnya 16S tadi berubah menjadi ion apa? Ketika menangkap 2 elektron menjadi S2- ya. Ini muatannya 2 positif, ini 1 positif, 2 negatif, 1 positif. Agar seimbang, maka yang atas kita kalikan 2. Tidak harus 2 ya. Yang penting supaya bagaimana? Supaya muatannya menjadi seimbang, karena dalam sebuah senyawa muatannya netral.
maka yang atas kita kalikan 2 ya, sehingga ini total menjadi 2 positif dengan 2 negatif sudah seimbang. Maka rumusnya Na nya ada 2, S nya ada 1. Muatan positif selalu ditulis di depan, sehingga rumusnya menjadi Na2S. Contoh berikutnya 11Na281. Ini kalau menjadi ion menjadi seperti tadi Na+, kemudian Cl berubah menjadi, supaya menjadi 2288, menangkap sebuah elektron menjadi Cl-. Na+ dengan Cl- sudah seimbang, maka tidak perlu ada yang dikalikan, sehingga rumus molekul yang terbentuk adalah NaCl.